Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Semis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang rumus empiris dan rumus molekul. Apa itu rumus empiris ya? Rumus yang menyatakan perbandingan terkecil dari atom-atom penyusun suatu senyawa. Jadi rumus yang paling sederhana ya. Ramalan rumus empiris itu rumus yang paling sederhana. Kalau rumus molekul, rumus yang menunjukkan jumlah atom yang sebenarnya yang terdapat dalam suatu molekul ya, dalam satu molekul senyawa tersebut. Jadi rumus aslinya itu namanya rumus molekul. Kalau rumus empiris, rumus yang paling sederhana ya. Jadi kalau rumus molekul menyatakan jumlah atomnya sebenarnya, ini yang paling terkecil perbandingannya ya. Jadi intinya perbandingan terkecil ya. Misalnya saya punya rumus molekul C6H12O6. Bisa disederhanakan nggak? Bisa. Caranya apa? Dibagi 6. C6 bagi 6 tinggal C, ya. H12 bagi 6 tinggal 2, O bagi 6 tinggal O6 bagi 6 tinggal 1. Maka rumus empirisnya CH2O, ya. Jadi dibagi 6 semua menjadi bagi 6 tinggal C, bagi 6 tinggal H2 ya. Bagi 6 tinggal 1 ya. Jadi paling sederhana gitu. Kemudian kalau saya punya NaCl, bisa disederhanakan enggak? Enggak. Ya. Berarti apa? Rumus molekul dan empirisnya sama. Tapi kalau ini karena bisa dibagi, berarti apa? Rumus molekul dan empirisnya berbeda. Ya. Ini pengertian dari rumus molekul dan rumus empiris. Selanjutnya kita ke aplikasi soal ya. Contoh sebanyak X ya terdiri dari 8 ya, senyawa X ya, senyawa X terdiri dari 87,42% massa N ya, dan sisanya adalah massa H ya. Jika massa molekul relatif senyawa X sebesar 32, tentukan rumus empiris dan rumus molekul tersebut ya. ARN 14 hanya 1 ya. Jadi ditanya empiris dan molekulnya. Oke, berarti kita nyari dulu namanya rumus empiris ya. Kita cari rumus empiris. Rumus empiris. Nah, cara mencari rumus empiris kita pakai perbandingan dari karena jenis nyawanya ada hanya N sama H, berarti sini kita nyari modelnya mol N ya dibanding mol H. Nah, ya. Oke, modelnya per atom ya. Oke, mol N di sini masanya kita ketahui massa N-nya adalah 87,42% ya. Kita nyari dulu ternyata satu-satu ya. Di sini massa N ya. Massa N sama dengan di sini 87,42%. 87,42% ya, sama aja 87,42 gram. Nah, ini ya, karena untuk mencari mol kita membutuhkan gram. Kemudian mol H ya, sisanya berapa? Sisanya massa H ya. Berarti kita untuk mencari mol H kita butuh massa H ya. Massa H ya, otomatis karena persen-persenan ya, kita pakainya 100 kurang ini ya. Jadi 100% dikurangi 87,42% ya. Jadi kita cari nilainya itu berapa ya. Kita dapatkan kalau kita cari ketemunya berapa? 12,58% ya, 12,5% sama aja 12,58 gram. Nah, dari sini berarti kita bisa mencari mol N dan mol H dengan cara massanya dibagi AR-nya ya. Nah, kita masukkan mol N berarti massa N-nya 87 ya, 87,42 dibagi AR ya. ARN-nya ini 14 ya. Jadi modelnya per atom ya, 14 dibanding mol H, massa H-nya 12,58 dibagi ARH-nya adalah 1 ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita bagi ya, kita dapatkan berapa? 87,42 bagi 14 ya. Kalau kalian pakai kalkulator akan didapatkan 6,24 ya dibanding 12,58 ya.
Kemudian ini belum bulat ya, kita sederhanakan. Bagaimana caranya sederhanain? Bagi nilai yang paling terkecil 6,24 apa 12,58, otomatis yang terkecil 6,24 ya. Jadi kita pakai apa? Semuanya dibagi 6,24. Nah, di sini. Ya, 6,24 dibagi 6,24 kita dapatkan 1 ya. Kemudian 12,58 bagi 6,24 sekitar ya, kalau 6 kali 2 otomatis kan 12 ya, walaupun nanti nggak sama persis ya, sekitar 2, jadi kita nulisnya 2 ya. Nah, dari sini kita dapatkan berarti apa? N nya nanti ada 1, H nya ada 2 ya, berarti saya tulis rumusnya apa? N nya 1, H nya ada 2. Nah, ini namanya apa? Ini namanya rumus ya, rumus empiris. Nah, kita dapatkan rumus empirisnya gitu ya. Kemudian ditanya rumus molekul, bagaimana caranya ya? Caranya di sini kan MR-nya 32 ya. Berarti kalau biar 32 itu nanti ketemu rumusnya jadi seperti apa? Nah, caranya gini ya. Untuk mencari rumus molekul, ini kurang X ya, rumus empiris ya. Rumus molekul ya. Rumus molekul. Nah, caranya gimana? NH2 ya, NH2 kita kalikan, misalkan mau simbol X ya, mau simbol N atau yang lain bebas, sama dengan MR-nya 32 ya. Kemudian kita lihat di sini N-nya ada 1 ya, AR-nya 14, berarti 1 kali 14 berapa? 14 ya. 14 ditambah ya, H AR-nya 1 dikali 2 berarti 2. Ininya X sama dengan 32. Berarti sama aja 16 ya. 16X sama dengan 32, atau kita dapatkan X sama dengan 32 per 16 atau 2. Nah, berarti apa? Semuanya dikaliin 2 ya, karena X-nya dapat 2, semuanya kaliin 2. Atau menjadi gimana rumus molekulnya ya? Berarti apa? N-nya ada 2 ya. Ya, ini 2 kali 1 2, terus 2 kali 2 berarti 4. Hanya ada 4 ya. Jadi kita dapatkan ya, rumus molekulnya adalah N2H4. 2. Analisis 930 gram cuplikan menghasilkan 115 gram natrium ArNa23, 495 gram technetium ya, ArTC99, dan sisanya oksigen ya, ArO16. Rumus empiris senyawa dari cuplikan tersebut adalah, jadi yang ditanya rumus empirisnya ya. Kita lihat dulu senyawanya apa aja ya. Di situ ada senyawanya gram natrium, berarti ada Na ya, ada Na ya. Kemudian ada di sini Tc ya. Selanjutnya ada O, berarti ini ada mol Na ya, mol Na dibanding mol Tc ya, dibanding mol O ya. Nah, tapi di sini baru diketahui massa dari natrium, massa dari Tc ya, dan sisanya O. Berarti kita mencari massa O dulu ya. Nah, massa O berapa ya? Massa dari O ya, massa O sama dengan berarti apa? 930 ya, dikurangin 115 ya, dikurangin 495 atau kita dapatkan sekitar 320. Nah, kemudian baru kita akan mencari mol masing-masing ya. Mol Na berarti masanya berapa? 115 dibagi ArNa ya 23. Kemudian dibanding ya, dibanding mol Tc ya. Mol Tc masanya 495 dibagi Ar ya, AR-nya di sini 99 ya, dibanding O, mol O itu 320 dibagi ya, AR-nya 16. Nah, seperti ini. Kemudian 115 dibagi 23 ya, ketemunya 5 ya. 495 bagi 99 ketemunya 5, 320 bagi 16 ketemunya 20 ya. Kemudian kita bagi perbandingan yang terkecil, di sini 5 ya, berarti sini bagi 5 ya, bagi 5
bagi 5 ya, ketemu apa? Di sini 1 ya, 1 4. Nah, jadi kita dapatkan ya, rumus empirisnya apa? Na-nya ada 1 ya, TC-nya ada 1, kemudian O-nya ada 4. Nah, itu rumusnya NaTCO4. Kemudian nomor 3 ya, sebanyak 7,5 gram senyawa hidrokarbon ya, hidrogen sama karbon, terdiri dari 1,5 gram hidrogen dan sisanya karbon. Jadi ada karbon C sama hidrogen H. Jika massa molekul relatif Mr senyawa tersebut 90, maka rumus molekul senyawa karbon tersebut adalah ya, di sini ada senyawa adalah C dibanding O ya. Jadi sininya ada mol C dibanding dengan mol H, sorry ya. Jadi hidrokarbon, jadi hidrokarbon, hidrogen ya sama karbon ya, bukan O ya. Oke, kemudian di sini awalnya 75 ya, di sini terdiri dari 1,5 hidrogen. Berarti hidrogennya kita dapatkan masanya 1,5 ya. Nah, massa C berapa? Berarti massa C ya, massa C sama dengan 7,5 dikurangi 1,5 ketemu 6. Jadi massa C-nya 6. Mol itu bagi AR ya. AR. Nah, di sini datanya kurang ya. Jadi ARC ya. Jadi AR dari C itu 12, AR dari H itu 1 ya. Jadi kita masukkan ya. Mol C sama dengan berapa? 6 ya. 6 per 12 ya. Dibanding H itu 1,5 ya. 1,5 dibagi langsung AR-nya ya. Oke, 1,5 dibagi AR-nya 1 per 1. Nah, jadi 6 per 12 dibanding 1,5 per 1. Hasilnya berapa? Hasilnya ini 0,5, hasilnya ini 1,5 ya. Nah, ini masih bilangannya masih bulat, pecahan ya. Kita bagi berapa? Bagi 0,5 semua ya. Ini bagi 0,5 ya, yang ini bagi 0,5. Jadi kita dapatkan perbandingannya ini 1, ini bagi ini 3 ya. Berarti apa? Kita dapatkan awalnya rumus empiriknya CH3. Nah, kemudian kita cari rumus molekulnya ya. Caranya gimana? Ya, caranya berarti apa? Dalam kurung CH3 dikali X ya sama dengan MR-nya 90 ya. Nah, kemudian kita masukkan ya, C itu 12, di sini ada 1, berarti sama aja 12 ditambah H itu sini ada 3 dikali 1 3 ya, dikali X sama dengan 90, berarti 15 X sama dengan 90 atau X ketemu 90 per 15 ya, sama dengan 6 ya. Jadi kita dapatkan nilai X sama dengan 6. Nah, kemudian apa? Berarti apa? X-nya 6, berarti kaliin semua ya. Berarti sama aja apa? Ini kalau X diganti 6 berarti C-nya ada 6 ya. Sama aja, C-nya ada 6 ya. H-nya kalau diganti 6 kali 3 berarti 18. C6 H18 ya. Jadi rumus molekulnya ya kita dapatkan adalah C6H12.